Sebenarnya saya nggak memaksa saya sendiri, diri saya untuk memilih sapi. Cuma peluang besar, potensi besar bagi kami bahwa ya mungkin satu keberuntungan juga bagi saya. Kenapa kok saya bisa di sapi gitu Mbak ya? Saya riset, ngelamun gitu bahasanya lah, bukan riset terlalu tinggi nanti. Ngelamun. Sebenarnya daging yang ada di kabupaten saya sendiri, saya nggak mau berbicara masalah yang lebih luas, sektor lah, lingkungan saya sendiri itu banyak, dalam artian pedagang bakso, pedagang soto, daging, pedagang rumah makan, mohon maaf rumah makan, itu kan banyak sekali Mbak. Kalau kita hitung secara kira-kira gitu, secara nggak jelas, mungkin satu harinya kebutuhan daging yang ada di lingkungan saya, desa saya sendiri, mungkin lebih dari 100 kilo. Lah kalau saya kalikan satu kabupaten saya, berapa puluh ton? Sedangkan populasi sapi yang ada di lingkungan saya 1-2 ekor. Artinya memang kebutuhannya tinggi, tapi populasi atau jumlah yang akan diambil, dipotong itu tidak ada. Jawabannya sepele Mbak, impor. Mohon maaf kalau kita sudah berbicara bisnis kan, yang tujuan pertama memang profit, margin. Yang kedua kita bisa mensejahterakan masyarakat lokal agar mereka lebih memiliki penghasilan tambahan gitu. Dalam artian mereka bisa bekerja ikut kita untuk menyambi gitu. Nah dari situ saya minta izin, meminta doa, minta restu dari orang tua bahwa saya kepengen beternak memang. Dalam artian saya nggak mau muluk-muluk, saya pengen sapi dulu 1-2 ekor. Di situ kita tawarkan ke mereka, ya ke orang tua juga. Saya tawarkan ke orang tua, relasi orang tua kan sudah cukup banyak saya kira. Ya karena bapak saya di perikanan, jadi saya tawari ke bos-bos yang supplier besar, karena mempunyai pabrik kan Mbak ya. Ketika saya tawarkan sapi, Bapak, saya punya sapi 2, dibeli dong untuk kurban Bapak. Harganya berapa gitu? 20 juta. Oke masuk. Tapi saya kalau kurban itu minimal 20 ekor, enggak 2 ekor gitu. Nah itu sudah peluang besar Mbak. 20, saya belanjakan 20. Saya cari orang lagi yang sama dengan beliau, relasinya Bapak, relasi pondok saya, relasi pondok ibu saya, B, C, D, E, F, G. Kalau 10 atau 20 per orang, kalau kita memberikan tawaran ke 10 orang udah 200. Nah itu, jadi bukan memang saya mahir di dunia peternakan, tidak. Mungkin saya lebih memilih bagaimana cara mengambilan relasi sama kepercayaan orang. Dari situ mulai saya tertarik dengan mohon maaf margin keuntungan. Saya lanjutkan, lah kok enak gitu. Saya lanjutkan lagi kok menjadi candu gitu. Akhirnya saya belajar memelihara. Pada awalnya 2 menjadi 8 memelihara. Alhamdulillah belum membutuhkan waktu yang lama gitu Mbak. Dibeli lagi sama orang, dikasih keuntungan 1 juta per ekor, 8 juta mohon maaf bersih. Kan enak lah Mbak toh. Saya ambil lagi 20 ekor. Rugi, untung. Rugi, mati. Nah, itu menjadi proses. Itu apa ya? Itu makanan enak. Maksudnya apa ya? Kalau saya keuntung terus mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ini Mbak. Tapi dengan kerugian itu saya bisa belajar tentang kehidupan ternak, bukan tentang bisnis memperoleh keuntungan sebanyak-banyak. Usaha apapun namanya orang usaha pasti ada keuntungan dan kerugian. Cuma kalau kamu pengen benar-benar berjalan dengan enak, dengan lancar, dan kamu dapat menikmati itu sepanjang hidupmu, berusahalah di bidang pangan, sembako, 9 bahan pokok. Nah, yang setiap hari kamu konsumsi itu apa sih gitu? Nasi Pak. Nah udah, kalau namanya juragan beras itu nggak ada yang miskin, nggak ada yang rumahnya jelek. Nah saya pengen mematahkan stigma masyarakat bahwa sapi itu tidak harus turun temurun. Kalau nggak ada keturunan penjual sapi nggak bisa bangkrut jualan sapi. Ya alhamdulillah, bukan berarti saya sukses, tidak, tapi saya akan membuktikan bahwa memang bukan berarti turun temurun yang memberikan kita kesuksesan, tapi ya niat kita sama kesenangan kita. Niat sama ya tujuan kita apa sebenarnya. Sedangkan saya sendiri, saya yakin kalau sapi saya yang ada di kandang untuk pemenuhan kebutuhan daging yang ada di kabupaten saya sendiri masih kurang. Saya yakin masih kurang, berani jamin saya. Walaupun saya ada 100 masih kurang. Cuma permasalahannya kan ya
tadi Mbak, untuk menstabilkan harga memang harus impor kan, tapi kalau minat masyarakat terutama anak muda, mungkin di setiap kabupaten ada teman-teman peternak yang muda milenial gitu berternak gitulah, lebih dari 10 per kabupaten, saya kira nggak usah impor, nggak usah aneh-aneh, kita sudah cukup untuk kebutuhan daging itu sendiri, swasembada daerahnya masing-masing. Pokoknya itu bukan faktor kerugian kalau kematian, itu sudah kecerobohan lah. Tapi di sisi lain kalau kita mau buka buku di peternakan ini, ya Allah luar biasa. Bahkan nuwun sewu, tidak membandingkan dengan mereka yang mau menjadi profesi yang lebih tinggi. Misal saya kepengen jadi pilot, saya pengen jadi apa yang kebutuhan hidupnya sudah dicukupi sama pemerintah gitu. Bismillah kalau kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita sendiri, gajinya bisa 10 kali lipat lebih besar dari beliau. Tujuan pokok saya yaitu memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. Bukan berarti kok saya sekarang di sapi selamanya akan di sapi, tidak, mohon maaf. Nanti kalau memang di sapi sudah susah, ribet, mohon maaf, lika-likunya sudah tidak bisa dibendung lagi, ya tidak menutup kemungkinan saya akan berpindah lagi yang lebih memberikan nilai positif bagi kami dan lingkungan saya. Pastinya seperti itu Mbak, karena yang namanya usaha itu tidak mungkin kok naik terus, pasti ada turunnya. Nah, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Nah sekarang beralih ke pandemi ya Mbak ya. Pandemi dan kembali lagi ke sapi karena ini masih difokus di sapi. Pandemi ini banyak pedagang, banyak orang yang berbisnis itu mengalami gulung tikar. Tapi nilai besar bagi saya, karena di setiap masalah di situ saya suka. Saya akan membuka layarnya masalah, tapi belakangnya pasti indah Mbak. Nah pandemi ini kita memanfaatkan peluang semaksimal mungkin melalui sosial media. Semua orang sekarang pengennya instan, tidak pengen repot. Nah kita memberikan jaminan kesehatan, perawatan ongkir, lalu garansi daging, garansi dan lain sebagainya. Artinya kita memberikan keindahan bagi customer kita melalui sosial media. Dan alhamdulillah di tahun pandemi sekarang ini yang lagi ganas-ganasnya, mungkin dagangan kami naik 3 kali lipatnya Mbak. Yang dulunya mungkin 80 sampai 100 sekarang sudah menginjak di angka 250. Insya Allah nanti semoga nyampe 300 sampai 400, amin. Nah itu peluang besar bagi kami. Harapannya mohon maaf untuk teman-teman yang lebih muda, yang lebih semangat lagi, pasti bisa lebih dari saya, lebih baik dari saya. Kenapa? Karena memang yang tadi misal prasangka atau kebanyakan dari masyarakat yang ada itu kan pedagang turun-temurun ya Mbak ya. Tapi nuwun sewu bagi mereka yang lanjut usia, apakah bisa memanfaatkan teknologi yang namanya gadget ini? Tidak, HP-nya aja tuh lalit toh. Dia nggak paham yang namanya IG, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, nggak paham. Nah kalau kita nggak punya barang aja bisa jualan kok. Iya, nah dropship itu gitu. nilai positif bagi kita seperti itu. Sebenarnya itulah, asal kita mau melek, peluang banyak banget. Cuma kita sukanya di mana, mau ambil yang mana, gitu aja sih. Berbicara masalah bisnis, bicara masalah sukses, sebenarnya sukses itu seperti apa saya juga tidak paham, dan saya tidak mau dikatakan sukses. Yang parameter orang berbeda toh. Belum tentu yang 1.000 rupiah itu lebih berharga daripada 1 juta. Intinya seperti itu. Tapi memang tujuan awalnya memang apa sih namanya berdagang, berbisnis, pasti mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tak lupa dengan proses. Nah di proses itu kita mendapatkan keuntungan atau margin sebanyak-banyak, dibantu sama siapa sih? Kan nggak mungkin sendiri, masyarakat. Jadi tujuan saya sekarang bukan ke profit, ke masyarakatnya, karena dari awal sampai terakhir saya tadi mengatakan ke profit, sekarang ke masyarakatnya. Jadi gimana kita bisa mencukupi kebutuhan masyarakat atau lingkungan sekitar kita dengan apa yang kita dirikan ini, usaha instansi ini, seperti itu. Jadi intinya seperti itu, ketika kita bisa mencukupi kebutuhan orang lain, pasti, dan itu sudah kun fayakun lah, kebutuhan kita pasti dicukupi sama Sang Pencipta. Itu sudah pasti. Kenapa nggak mungkin ya Allah mengirimkan atau memberikan rezeki yang di luar kemampuan atau kurang dari kebutuhannya. Pasti seburuk apapun usaha, pasti kita masih bisa memberikan upah atau gaji untuk para mereka yang memang ikut serta dalam mensukseskan atau menjadikan usaha kita lebih maju. Dan kalau keluarga, mohon maaf, bukan dari bisnis ataupun pedagang, mungkin ya saya nggak seperti ini. Saya pengen menikmati zona nyaman itu tadi, tapi keluarga saya bukan menyuruh, yang mengutuk saya jangan pernah hidup di zona nyaman, apalagi aman. Kami itu laki-laki harus
banyak rintangan. Asik kok. Ya saya nggak mau, dulu pengennya ya main kemana, hit gitulah, kekinian gitulah, pengen banget. Tapi kok ya terus terang, saya kuliah di Jogja 4 tahun ya, ke Malioboro niatnya jalan-jalan nggak pernah ya Mbak, 4 tahun nggak pernah ya. Niatnya saya pasti beli apa yang tujuannya nanti untuk menyambung ya, karena sudah menjadi kebiasaan akhirnya ya tidak bisa menikmati hal tersebut, happy nongkrong dan lain sebagainya gitu, malah ngapain sih, mending tidur sih kalau saya gitu ya. Kalau dulu pasti saya kepengen banget, tapi untuk saat ini saya ya alhamdulillah tidak tertarik dengan hal itu. Nah, itu menjadi juga peran orang tua lagi, kembali ke awal. Memang orang tua selalu mengatakan bahwa jangan pernah hidup atau menikmati di kenyamanan. Zona nyaman itu ujungnya pahit. Dah, hiduplah dengan tantangan besar, mencukupi kebutuhan orang banyak. Jadi orang banyak itu adalah nanti kamu yang akan mencukupi kebutuhan, dan kebutuhanmu akan dicukupi sama Gusti Allah pasti.